Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Khusus untuk lagu Ambon Tulehu atau Di Tengah Ombak, saya memakai baju kebaya sebenarnya dan beniang yang dibuat oleh temanku. Saya katakan, dia panggil saya Koko David Halim yang tinggal di Hong Kong Teller Jembatan Waitomo. Dia pindah ke Jayapura dan kami sempat ketemu di sana. Sebelum meninggal, ingat jahitan baju ini, sangat menarik. Dan selama 2 minggu ini kami juga mengalami flu, pilek, sakit berat. Dan terima kasih untuk klinik Keisha dengan dokter-dokternya yang bisa menolong. Tuhan pakai tangan mereka untuk memberikan pengobatan yang pas untuk BPJS. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Dan mari kita melanjutkan cerita dari apa yang telah terjadi dengan Rasul Paulus di Kisah Rasul 27 pada ayatnya yang ke 22, 23, 24, dan kemudian ayat 34. Paulus akan naik banding ke Roma. Tapi sesungguhnya dia tidak perlu. Kalau Kisah Rasul 25, dia tidak perlu naik banding. Lalu kemudian dia naik banding juga. Nah, terjadilah peristiwa kapal itu hampir kandas. Ya, kapal terkandas itu ayat 14 sampai ayat 44. Itu peristiwa yang terjadi. Seperti lagu yang kami nyanyikan, Ambon Tulehu hendake hariae. Di batu kapal itulah gelombang besar dan banyak orang yang mati. Tapi di sini tidak ada orang yang mati. Luar biasa. Paulus bernubuat. Ayat 23 di Kisah Rasul 27, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Kami selalu mengatakan setiap naik kereta api cepat dari Jerman ke Belanda dan ke Utrecht, dan kemudian kami naik kereta api di pesawat terbang, di dalam kapal laut, kami selalu katakan karena kami ada dalam kapal ini, maka kapal ini tidak rusak, pesawat ini tidak kenapa-kenapa. Ucapkan itu dengan iman, percaya bahwa Tuhan mau hidup dan mati kita dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi jangan omong sesuatu yang sia-sia. Berkata tentang kebenaran, berkata tentang firman Tuhan, kesaksian, maka engkau akan selamat. Nah, Paulus mengatakan itu. Ayat 34, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ayat 35, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Nah, peristiwa ini pada akhirnya kapalnya singgah di Malta. Dan luar biasa, pergumulan yang luar biasa. Ada lagu yang meski ombak-ombak dan gelombang naik tinggi-tinggi dan pecah, dayung saja, jangan bimbang, suka dan senang pada akhirnya. Jadi di tengah dunia ini gelombangnya makin banyak, makin deras. Sesudah COVID-19 masih bencana hidrometeorologi, apalagi yang terjadi, perang yang terjadi di mana-mana, Palestina Israel dan Iran terjadi di mana-mana. Katanya ada kesulitan minyak karena Iran mau tutup Selat Hormuz dan macam-macam politik. Di India, Pakistan terjadi, dan juga Rusia dan Ukraina, aduh macam-macam terjadi. Kami nggak tahu apa lagi. Doakan supaya Indonesia tidak terjadi masalah. Tapi kalau toh pun ada masalah seperti tsunami di Aceh, goncangan sebesar apapun,
Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita. Dia tidak pernah terlambat. Selai di rambut pun di kepalanya tidak akan kehilangan, tidak akan gugur, tidak akan rontok. Karena Tuhan selalu menolong kita. Kalau Tuhan izinkan, maka itulah waktu kita untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa ya sudah, aku menerima ini baik atau tidak baik, semuanya pasti baik. Rencana Tuhan itu pasti baik. Amin, amin, amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Kita boleh nangis, tapi hati Tuhan kenal. Kadang-kadang orang nangis tapi hati nggak bertobat. Lebih baik hati bertobat dan kemudian nangis. Itu luar biasa. Amin.